Kita akan langsung melihat untuk game yang pertama di mana dari segi draft sebenarnya mereka punya chance dengan adanya metode yang bisa dibilang ngepoke dari Arlott, dari seorang Lunox di sini dan bikin Alpha mereka harusnya lebih respect untuk dari area early-nya. Karena pergerakan dari Wijanarko kali ini lagi-lagi dengan Ruby yang kita tahu 70% win rate, 10 kali di pick. Jadi ini udah menjadi hero signature dari seorang Wijanarko. Menangkap target-target yang mungkin penting dan akan diamankan oleh pemain dari Rebellion Zion. Oke, di debut kali ini Super Ken bakal coba untuk mendominasi jungle yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion Zion. Vincent akan mencoba mengadu retribution kah? Enggak, nampaknya akan merelakan begitu saja. Dan buat kalian semua, para buciners, tetapi ternyata ada Super Ken depan sana sebelum itu dan bakal first blood. My God! Langsung mendapatkan satu buah cutthroat di depan sana. Oh no. Sorry. Cutthroatnya belum digunakan. Dia tadi sempat naik level 4 tapi nggak pakai cutthroat. Bisa dibilang dia full ngedash dengan adanya kabel yang dia gunakan. Yes, dan dia juga paham Swallow di sini posisinya belum level Gak ada Order Brilliance. 4, betul. Gak ada Order Brilliance. Gak ada Dan Order Brilliance. dia bisa aku bilang kalau tadi dia pakai cutthroat itu mungkin agak 1000 IQ. Kenapa? Dia dapetin satu minion, berarti dia naikin level 4 dan cutthroat kali ini udah dimiliki oleh Ken. Bakal coba dapetin mundur ke arah belakang. Membuat Heist harus recall nampaknya. Iya, dan ini pergerakan yang agresif dari Super Ken. Benar-benar membuktikan kepada kita semua kalau dia memang pantas untuk berada di panggung dari MPL sendiri. Yes, Dan betul banget. kali ini Rebellion Zion yang harus benar-benar mungkin peka terhadap pergerakan dan rotasi yang dibawakan oleh Super Ken kali ini. Oke, kita lihat Turtle Came by Samsung Galaxy S23 5G. Kali ini bakal coba dipaksa. Vernocure, Petrified Gaming. 2 versus 1 bahkan membuat para pemain dari tim Rebellion Zion mereka harus mundur setengah darah. Vernocure dengan ada hashtag Vernowin apakah akan menjadi satu buah pernyataan yang salah dari pemainnya dan di arah top lane. Dengan sangat mudah Saken melumat pergerakan dari Heist yang belum memiliki Craft Vaulting. Bahkan di arah bottom lane, Vernocure mencoba untuk bertahan di laningnya Kars. Masih mendominasi ini bukan tanpa alasan, karena damage-nya cukup besar. Tapi Super Ken masih melebihi. Swallow setelah menggunakan satu Order Brilliance ya, Super Ken harus lebih respect lagi. Karena sedikit demi sedikit, damage yang diterima terhadap Super Ken, walaupun belum Darkening, itu bisa untuk membuat dia tertumbangkan. Tapi lihat Swallow memaksa ke arah KYE. Super Ken menuju ke arah belakang, backlight-nya akan coba dituju. Para pemain dari tim Gaston bakal kehilangan dan satu buah kajanya. Tapi kebalikan yang dimiliki dan no! Super Ken gagal untuk bisa mendapatkan satu buah turtle-nya. What a play from Vincent. Vincent benar-benar bermain dengan smart. Dia tahu team fight yang dimiliki oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha sangat kuat. Dia tahu pick overnya sangat kuat. Jadi dia lebih bisa mengamankan efektivitas dari segi objektif gaming. Tapi Purple Buff akan coba didapatkan oleh seorang Super Cat. Vincent mau tidak uam, dia harus merelakan karena dia tidak punya retribution. Iya, dan permainan yang menurut aku ini dari Bigetron Alpha mereka cukup pintar. Mereka pisahin team fight-nya. Satu bakal berfokus terhadap Swallow, satu bakal berfokus untuk menumbangkan Kars. Karena posisinya tadi Rebellion Zion mereka berhasil untuk mendapatkan key di posisi rivernya. Dan Vincent untuknya berhasil untuk mendapatkan objektif Turtle by Samsung Galaxy S23. Jadi pertukarannya di sini memang masih bisa dikuasai oleh Bigetron Alpha dengan keunggulan 1600 tapi... Oh, Vernocure. Sorry to say. Vernocure kali ini gak bisa bertahan di arah bottom lane. Harus hilang begitu saja. Para pemain tim Rebellion Zion setidaknya mereka mengamankan satu poin. Satu wave atau satu lane yang bisa mereka menangkan. Dan emblemnya silakan Momo-chan. Ya kalau kita ngeliat dari emblem dari kedua mid laner ini masih sama tentunya dengan Magic Worship untuk memberikan damage tambahan dan juga adanya efek burn. Sementara kalau kita ngelihat dari perbedaan Heist dan juga dari seorang Saken ini yang perlu mungkin agak sedikit. Oh, dia judgment! Oke, membuat Wijanarko membalikan kembali keadaan yang belum ada cutthroat sudah dikeluarkan. Langsung coba di-diving di dalam turretnya. Freestyle terkeluarkan, Swallow berhasil mendapatkan Moreno. Crossbuff terbuka, looking for double kill. KYE still survive, tapi Vincent berhasil memotong, berhasil menggagalkan recall dari Super Cat. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka overextend di arah top lane. Momo-chan mereka terlalu memaksakan diri. Mencoba untuk bertahan, nggak ada crossbuff tank. Tapi Super Cat fokus dan instant pick up. Ken, Super Ken harus diwaspadai dari Fanny-nya. Iya. Mostly dengan adanya permainan seperti ini, di game selanjutnya ini akan menjadi auto
ban Momo-chan dan ternyata Suelo masih bawa lebih. Karena ini dikeluarkan masih bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri Fernocure dengan team fight yang tadi Momo-chan. Bagaimana? Iya, dan aku merasa dengan adanya informasi di mana Heist-nya udah nggak punya crossbow of tank, Superken langsung memberikan balasan, bermain dengan sangat amat agresif, dia langsung terbang dari area base karena dia tahu fokusnya dia bisa untuk numbangin Heist. Sama kejadiannya ketika di River dia numbangin Curse yang memang udah sempat numbangin Ki terlebih dahulu. Tapi kali ini Turtle ya, sepertinya tidak akan diberikan kesempatan untuk Bigetron Alpha mendekat ke arah objektif. Vincent udah dipukul mundur. Oke, Vincent dipukul mundur oleh seorang Kaye. Dia tahu banget, dia tahu persis gimana caranya untuk bisa mendistract seperti game sebelumnya Baloski mendistract. Dan ternyata Rebellion hanya ada satu talent yaitu Arashi yang mungkin nampaknya belum tidak bisa kita tanya, dia berada jauh di sana ya. Tapi selama dengan adanya grafik yang mereka miliki Bigetron Alpha, mungkin itu jawaban kami kenapa sisa para caster dan talentnya memilih terhadap Bigetron Alpha. Iya, karena kita melihat potensi dari Superken yang akan bermain agresif, bermain cukup berani dengan ngebawa Fanny. Di mana di sisi dari Rebellion mereka punya banyak stopper sebenarnya. Dan yang pasti buat teman-teman jangan lupa kita mau mengingatkan kalau nanti bakal ada limited edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek tentunya di websitenya di ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Langsung aja search UBS Lifestyle. Jangan sampai lupa ya everybody, ingat ini limited edition tapi di arah bottom lane akan ada solo pick off kah? No. Superken ternyata mencoba untuk menggeretak saja. Di arah bottom lane dia nggak berhasil mendapatkan apapun. But it's okay, no problem Saken. Kali ini di arah top lane masih tertekan atas pergerakan para pemain dari tim Rebel Zion. Dan sedangkan begitu, Saken ini masih bertahan dengan maksimal. Tapi Heist tidak bisa di-follow up kembali, langsung di-cover oleh seorang Vincent. Vincent berhasil melakukan satu heavy spin. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih banyak banget utility yang mereka miliki. Masih ada Cloud Altar, Alex the Final Blow, dan bahkan 949 membuat Vincent harus bergerak di tempat. Pusing 7 keliling tapi di tempat. Bener sih, tapi backup dari Rebellion John benar-benar sangat amat on point. Melihat adanya potensi dari pick off yang bakal dibuka sama Ki dengan satu buah flicker dan juga Divine Judgment. Swallow dan Haze ini bisa jadi target yang enak banget. Target yang empuk banget untuk Bigetron Alpha dan Vincent. Langsung respect dengan ngebuka satu buah heavy spin, mengusir pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan itu inisiasi yang benar-benar dibatalkan oleh Rebellion Zion. Oke, mungkin ini menjadi salah satu gameplay Wijanarko yang tidak cukup terlihat ya kalau kalian sadar. Wijanarko biasanya membuat momen, tapi ini agak cukup berbeda. Wijanarko benar-benar memfokuskan dirinya untuk mengcover pergerakan dari seorang Heist. Melakukan initiate juga dia agak sedikit ketakutan karena mungkin ketika dia paksakan initiate ke tempat yang lain, di sisi sebaliknya akan coba didapatkan satu buah point kill. Wijanarko di garis depan defense judgment all in terhadap dia dan mungkin itu jawaban kenapa dia agak sedikit lebih pasif dan menuju ke arah Heist. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Wijanarko. Terlalu instant damage yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. 4.000 gold difference Momo-chan. Yep, dan menurut aku sih sebenarnya karena Rebellion Zion benar-benar respect terhadap adanya ke altar di tangan Moreno. Jadi mereka sebenarnya lebih nunggu bola yang dibuka sama Ki ketika di Divine Judgment. Oh wow, tiba-tiba Heist keculik di area bawah, di area atas bahkan. Aldo. Kamu sengaja ya kasih one-one itu emang untuk makanan Superken. Kamu tahu, kamu lepas one-one itu dan kamu pick terakhir untuk Fanny-nya. Supaya just in case Fanny-nya ini mungkin tidak bisa maksimal dari segi jungle, dia setidaknya di early dia bisa makan one-one. Ataupun sampai di late game pun Fanny-nya tetap bisa makan one-one. Dan walaupun gak kemakan, dia bisa memastikan win of nature-nya kepake. Iya. Aldo. Wow, ini draft yang cukup smart juga dibawakan oleh Coach Aldo. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk sembari mendukung tim favorit kamu, jangan lupa untuk order Grab dong. Ada diskon sampai 90%. Kalian bisa langsung aja scan QR code di bawah sini. Jangan sampai dilewatkan karena promonya ini bakalan ada sampai MPL selesai. Masalahnya itu kayak ini loh Momo-chan. Kayak kamu tuh dikasih lari dulu padahal kamu tahu akan di sliding nantinya. Tapi Divine Judgment gagal mendapatkan Vincent. Heavy spin terlebih dahulu. Belum ada informasi team fight dari seorang Heist di depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Udah tidak ada lagi Kurt Altar di tangan dari seorang Moreno. Itu menurut aku ya, Ki sengaja untuk maksain heavy spinnya keluar. Biar mungkin nanti kalau di kontes gak bakal bisa. Bandit miss. Masih ada Unliver-9 mereka. Dan Vincent tertake dan salah pick off. What happened Superken?
Vision Arco flicker ke arah belakang. Backline bakal coba dibalikkan kembali. Sakit ter-take down. Ada Swallow di depan sana dengan crossbow yang belum dimiliki oleh seorang Heist. Double kill. Looking for triple kill. Mampukah Swallow memberikan kembali karena dimiliki tapi shutdown. Plus 1 point kill dari seorang Curse. Membuat para pemain dari tim Rebellion harus mengakui power teamfight dan catching yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha ini sangat kuat. Iya, dan bahkan dengan tidak adanya heavy spin kali ini, Vincent tentunya tidak bisa lari dari kejaran Super Ken, tapi crossbow tanknya bahkan berhasil mendapatkan shutdown dari Vernocure. Terlalu memaksakan mencoba menumbangkan seorang Heist, tapi nampaknya shutdown yang mahal malah bahkan didapatkan Heist. Tapi ingat, Heist hero late game, dia coba kasih 1 shutdown, dia kasih point kill, dia kasih banyak banget waktu dari Bigetron Alpha, itu bisa membalikan kembali posisi Rebellion yang berada di arah bawah loh sekarang. Iya, Semuanya bisa berbalik. Masalah posisinya Sakennya juga udah tumbang duluan, jadi damage-nya nggak akan cukup dari Bigetron Alpha. Kalau Super Ken nggak lagi-lagi objektif atau nggak fokus untuk bisa numbangin Heist sebelum mereka team fight besar, mungkin nggak menutup kemungkinan Big Rebellion ini bisa membalikan kembali keadaannya. Iya. Karena mereka punya power dari 1-1. Pace-nya cukup banyak ya, Ji. Ketika 1-1 terbang itu yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat stopper dari Rebellion Zone ini ada 2 loh. Ada Wijanarku dan juga Vincent. Mereka cukup untuk maksimalin sisi yang dimiliki dan memberikan space ke arah Heist dan juga Swallow. Yang dimana Swallow nih sebenarnya jarang terspotlight, tapi dia yang mampu untuk merontokkan pemain dari Bigetron Alpha. Instant pick of Wijanarko. Informasi telah didapatkan para pemain dari tim Rebellion Zion. Kali ini insting KYY benar-benar di follow up dengan luar biasa all in yang dilakukan. Ini nampaknya akan ada team fight 4 versus 5. Kalau Vincent beneran masih mau masuk dalam posisi seperti ini nggak bagus banget untuk mereka. Ada baiknya kalau mereka mau masuk ini berempat, karena kalau bertiga ada baiknya mereka pulang. Soalnya ini ada distraction juga dari Vincent, Vernocure. are you really? Bro, oke, ada konsel telah dapatkan mencari posisi dari para pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya, tapi Vincent mencoba untuk mendobrak. Darkening dikeluarkan, bahkan Retribution! Super Ken berhasil mengamankan satu Retribution dengan luar biasa. Dengan tim yang dimiliki dan Heist terbang ke udara, mencoba diselamatkan. Dan Heist berhasil mendapatkan triple kill. Wow, Heist-nya tidak tertangkap dan bahkan weakness point-nya kebuka dari seorang Heist. Berhasil untuk menumbangkan 2 pemain. Kalau kita melihat dari Equip by Dunia Games kali ini, sebenarnya dari Heist ini udah mulai coba untuk ngejar dari segi ketertinggalan goldnya. Dia udah punya Wind of Nature yang dimana ini bisa dipakai buat Heist sebenarnya untuk menahan physical limits yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Di posisi dari Saken sendiri, dia udah punya Corrosive Strike. Untuk efek slow juga Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Ini attack speed yang bakal lebih kencang lagi untuk seorang Saken. Dan bahkan dia respect juga dengan damage yang bahkan dia tahu Heist ini benar-benar dikasih space gila-gilaan. Meskipun kayak pemain dari Bigetron Alpha bisa menumbangkan 3 pemain, tapi Heist-nya ini nggak tumbang. Alright, Vernocure dari bottom lane mencoba untuk mendorong permainan para pemain dari tim Bigetron Alpha. 6.000 gold difference harusnya udah cukup untuk bisa men-pick off satu player dari tim Rebellion Zion. Dan KYE kali ini nggak bisa following up atau dia nggak bisa inisiator kalau masih ada Vincent berada di garis depan. Tapi Super Ken fokus di arah bottom lane mencoba untuk mendistract para pemain dari tim Rebellion Zion. Mereka masih sabar menunggu dan bahkan dari Vernocure fokus objektif. Apapun yang terjadi, Vernocure mencoba untuk mendorong atau secara perlahan Bigetron sang robot mengkikis sedikit demi sedikit dan shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh pemain dari tim Rebel Zion. Swallow di bottom lane. Berarti tadi Darkening harusnya. Iya, dia Darkening itu harusnya karena burn efeknya nyala. Iya, dari Magic Worship. Dan ini yang tadi aku udah sebut Swallow sebenarnya. Dia jarang banget untuk ngelakuin one kill push dari Swallow sendiri. Tapi gimana caranya dia untuk masih memberikan DPS dari area backline-nya ini yang justru harus diperhatikan oleh Bigetron Alpha. Sekarang momentumnya udah mau coba dibalikin oleh Rebellion Zion. Alright, bakal fokus karena Vincent. Moreno terperangkap dan Kening yang dikeluarkan tapi ternyata masih ada counter. Terdive, terpainting, Cars. Kali ini membuat para pemain di tim Rebellion mereka agak sedikit tertinggal. Dengan adanya tim fight 4 versus 5. Dan ingat, Super Ken is coming up. Heist berada di garis depan. Bakal coba di all in, bakal coba di fight. Dan Retribution kali ini gak berhasil mendapatkan. Super Ken kembali ter-take down. Swallow benar-benar gak bisa lagi dibendung. Kali ini damage-nya terlalu besar dan Heist
masih menjadi salah satu orang yang menakutkan. Bigetron Alpha 6.000 gold dibayar utang dengan 3.000 saja yang tersisa. Iya, sekarang udah mulai swing dari segi net worth-nya untuk Rebellion Zion sendiri karena pick off lagi dari Swallow yang dimana main-main dari Bigetron Alpha mereka nggak punya jawaban gimana langsung untuk nge-shutdown ke arah Swallow karena mereka tahu pilihan mereka cuma dua, mereka numbangin Haze atau mereka numbangin garda depannya ini dan membuat Swallow dan juga Haze itu punya chance yang besar untuk balikin keadaan untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kalau mereka memang bisa dapetin Vincent yang udah 4 kali tumbang, mereka harus benar-benar peka dengan adanya Haze dan juga Swallow. Karena kalau ini terus-terusan kejadian, lama-lama Haze-nya bakal snowballing. Sekarang dia udah level 14, mengejar Saken yang mungkin hanya berbeda satu level. Tapi ingat, tadi dari segi networknya itu cuma berbanding berapa ribu aja. Alright, Super Ken sih dari tadi udah cukup membuat waktu yang banyak untuk Saken. Ini saatnya Saken untuk bersinar dan bahkan di sisi dari Rebellion Zion mereka udah tahu, mereka udah punya power dari seorang Haze. Mereka tidak akan takut lagi untuk team fight. KYY terdeteksi. Mundur ke arah belakang, para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka udah mulai pusing untuk bisa ngambil backline yang dimiliki dari tim Rebellion Zion. Menurut aku Firnokir harus join team fight sih. Yes, mungkin Firnokir harus join team fight, Firnokir harus melakukan satu buah flanking, Iya. tapi jawabannya adalah dia memilih untuk melakukan split push. Objektif gaming, tidak ada deteksi dari Bigetron Alpha, hanya ada Moreno yang membuka vision, bukan KYY. Karena KYY seorang inisiator, jadi dia harus hilang dari map. Dan bahkan Lord masih debate begitu saja. Seperti biasa, pasukan Rebellion, mereka sadar tidak akan mau terjadi adanya split push atau minus satu map. Tapi Super Ken bergerak, mendeteksi pergerakan, menuju ke arah top lane. Informasi telah diberikan. Dan tim pasukan Bigetron Alpha, mereka masih lagi reset. Conceal menuju ke arah KYY, Vincent menjadi pilihan utama. Heavy Spin tadi dikeluarkan, informasi sangat mahal. KYY, Flicker ditukar dengan satu buah Heavy Spin. Agak kurang cukup adil, tapi lihat di arah bottom lane, mid lane, Firnokir memerlukan satu buah fight time. Ter-take down, hilang begitu saja, gak bisa selamat. Fokus menuju ke arah Lord, fight time-nya akan berhasil. Go! What a play from Vincent! What a retribution! Membalaskan kembali yang dimiliki oleh Super Ken. Tapi lihat, Rebellion membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Hilang 2, 3 tersisa. Dan bahkan jadi tersisa 3 doang kali ini untuk tim Bigetron Alpha. Dan langsung split push minion dari lane-nya ini langsung dilakukan oleh Super Ken. Tadi ya itu yang aku bilang. Mereka, oh my god, shutdown! Tiba-tiba Super Ken memberikan dirinya, berhasil menumbangkan seorang Haze. Setidaknya dalam team fight kali ini mereka kekurangan dari segi damage. Super Ken, can't you do it? Lionel Super Ken! Super Ken still survive in the bottom lane! Oh my god, Lionel Super Ken! iya, dan bahkan itu distraction sebenarnya ya. Karena pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka bakal di-buying time dengan adanya Lord yang berjalan di area mid. Tapi Vincent berhasil mencoba untuk mendistract. Moreno berhasil mendapatkan purple buff dari Super Ken. At least yang mendapatkan adalah tim Bigetron Alpha. Distraction didapatkan. Sakia mencoba untuk memberikan free hit di arah belakang. Karena yang bisa dipendung. Tepatkan. Lihat di arah bottom lane. Super Ken melakukan end game dengan cukup cepat distraction yang dilakukan para pemain dari Rebellion Zion. Mampukah mereka berhasil? Mampukah dia dapat? Tapi no! No! No way! Harapan yang sempat muncul memaksakan keadaan. Tapi nampaknya Super Ken mengambil keputusan yang salah. Dia nggak nge-cutthroat dari seorang Haze. Kalau dia mungkin 1v1 dulu sama Haze itu masih ada chance untuk Super Ken. Tapi mungkin terburu-buru untuk bermain lebih objektif dari Super Ken. Dan untungnya Bigetron Alpha mereka udah berhasil untuk dapetin 3 permain terlebih dahulu. Vijanarko ditumbangkan, Vincentnya hilang. Dan bahkan dari Kars pun hilang dari Land of Dawn. Dan ini yang ngebuat lagi-lagi Bigetron Alpha bersama dengan Rebellion Zion mereka bakal melakukan reset terlebih dahulu. Kalau kita ngeliat dari Equip by Dunia Games-nya di menit yang ke-9. Ini Immortal udah di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Jadi team fight-nya harusnya bisa sustain untuk Rebellion Zion. Oke, Firnokir kembali. Moreno di take down. Instant pick up from Karstar Kening. KYY ter-take down. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka kali ini kalah power di arah mid to the late game.
Mid to the late game Rebellion mereka punya power yang besar. Bahkan Super Ken tidak memiliki Purple Buff untuk kesekian kalinya. Karena Fanny tanpa Purple Buff udah pasti kayak kamu tanpa aku. Wow, sulit ya. Ini bakal boros banget dari segi energi untuk Super Ken sendiri. Dan Saken kayaknya ini udah waktunya deh. Pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka udah boleh main grouping berlima. Gak bisa. Karena Aku gak setuju. ya, menurut Split aku, push doang yang bisa mereka lakukan. menurut aku Firnokir ini harus bisa nyulik ke arah Swelo. Swelonya nggak boleh sampai mendekat ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang dia memang sebenarnya ngincernya nggak ke arah Saken, tapi dia incernya ke arah Ki dan juga Moreno. Masalahnya Momo-chan, kalau kamu ke arah backline itu menurut aku ya, kamu sebelum masuk udah hilang duluan. Dan akan ada tim fight 4 versus 5. Gak usah ditumbangin sih menurut aku. Dan kita lihat dari hero stage, ini dia terlalu sakit Momo-chan. Iya, dia bawa damage yang dia penetration. berikan. Dia punya juga Holy Crystal. Winter Truncheon-nya. Iya. Mau nggak mau mereka harus split 2. Mainin keunggulan dari Fanny dan Benedettanya. Soalnya sempat kejadian kayak Firnokirnya fokus ke Swelo, ini tim fight-nya jadi enggak terlalu maksimal untuk Rebellion Zion. Tapi kita bakal lihat apakah memang split push yang akan dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha. Instant pick off terhadap Wicha Narco adalah sebuah jawaban untuk membaik time. Tapi ingat, Retribution masih berada di tangan, tapi Darkening tak dikeluarkan. Retribution dari siapakah? Dan Retribution tetap di tangan dari seorang Vincent. Membalikan kembali keadaan tim fight yang dimiliki. Crossbow terbuka, 1 point kill. Looking for double kill, ternyata masih bisa ditahan oleh para pemain dari Bigetron Alpha. 1-1, tidak ada crossbow sting. Hilang satu persatu. Dan ternyata Heist juga menjadi korban selanjutnya dari Super Ken. Karena satu Super Ken di garis depan berhasil mendapatkan double kill dari seorang Super Ken. Purple Buff-nya akhirnya dimiliki, tapi dia pecat Instinct from Kayeye. Instinct from Kayeye is insane. Lihat kegilaan dan wipeout didapatkan. Bigetron Alpha membalikkan kembali keadaan. What a play from Kayeye. Insting dari seorang Kayeye berhasil membuat Bigetron mengamankan game yang pertama. Itu secara kertas, itu sebenarnya Rebellion Zion mereka punya